Percaya atau tidak, kalau keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW terbanyak ada di Pulau Jawa Indonesia ini. Ini adalah sebuah kisah yang mengungkap jejak keturunan Nabi Muhammad SAW yang tersembunyi di Pulau Jawa. Dari adanya sebuah peristiwa pembantaian tragis, hingga perjalanan menyeberangi benua, hingga akhirnya mendarat di tanah Jawa. Dan mengapa harus Jawa? Bismillah walhamdulillah, merupakan hidayah dari Allah karena video ini ada di beranda sahabat sekalian. Mari sampaikan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah di kolom komentar sebagai wujud cinta kita, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menelusuri bagaimana garis keturunan suci ini membawa pengaruh yang mendalam dalam sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Simak video ini hingga akhir, karena kisah ini mengungkap rahasia yang jarang diketahui tentang bagaimana Islam merajut benang-benangnya melalui zaman dan geografi. Dan mengapa banyak orang Indonesia terlahir sebagai orang Islam. Para sahabat kisah Islami terkini yang dirahmati Allah, beginilah sejarahnya. Saat Nabi telah wafat dan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, digantikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, Utsman menggantikan komando. Setelah Utsman wafat, Ali menjadi pemimpin. Setelah Ali wafat, terus Muawiyah dilantik. Muawiyah wafat, kemudian disusul oleh Yazid bin Muawiyah. Nah, ketika Yazid menjadi raja atau khalifah, terjadi sebuah peristiwa yang memalukan. Apakah peristiwa tersebut? Pembantaian keluarga Nabi. Keturunan Nabi Muhammad SAW, semuanya dipotong lehernya, dibunuh, dan itu terjadi di desa Karbala. Masya Allah, seluruh keturunan Nabi Muhammad dibantai, dibunuh, semuanya mati. Termasuk Sayyidina Husain, Siti Fatimah, putri Rasulullah, yang kemudian dipenggal, lalu ditusuk dengan tombak. Namun sebenarnya itu adalah upaya setan untuk menghancurkan Islam melalui adu domba. Pada saat terjadinya peristiwa Karbala, 81 anak keturunan Nabi meninggal semuanya. Bahkan ada keturunan Nabi yang masih kecil, umurnya masih 8 tahun, namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin adalah anak dari Sayyidina Husain, Husain adalah anak dari Siti Fatimah, Fatimah adalah putri Rasulullah. Apa yang terjadi selanjutnya? Ali Zainal Abidin disembunyikan oleh seseorang dan dibawa ke perbatasan Rusia di desa yang namanya Samarkand, disitulah Ali Zainal Abidin dibesarkan. Setelah Ali Zainal Abidin sudah dewasa, dia khawatir dan melarikan diri sampai tiba di perbatasan Cina dan Rusia, tepatnya di Beijing. Di sana ia membuat masjid. Pernahkah sahabat melihat masjid tersebut? Sampai sekarang bekas masjid tersebut masih ada. Ali Zainal Abidin punya keturunan, dan di antara cucunya Ali Zainal Abidin ada yang bernama Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin bepergian hingga sampai ke Thailand, setelah itu baru menyeberangi Laut Jawa, maka masuklah Syekh Jamaluddin di Pulau Jawa, dan tiba di suatu desa yang bernama Desa Bulu. Sebuah desa di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di desa tersebut, Syekh Jamaluddin yang merupakan anak keturunan Rasulullah satu-satunya, yang pertama kali masuk Pulau Jawa. Asli, masih anak keturunnya Kanjeng Nabi. Syekh Jamaluddin dari Desa Bulu pergi ke selatan, lalu tiba di sebuah desa yang bernama Jatirogo. Benar, itu adalah Tuban. Tuban bisa dibilang sangat berjasa untuk Islamnya Indonesia. Dari Jatirogo ke selatan lagi, ada desa yang disebut Jambe. Sahabat bisa cari, di Jambe itu ada makam yang batu nisannya dari pohon serut, besarnya kalau dalam bahasa Jawa, sakikang pikang, yang dari dulu tidak bisa tumbuh besar lagi. Disitulah letak makamnya Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin di desa Jambe yang ke selatannya Jatirogo sekitar 3 km, ada sebuah mata air yang sangat jernih. Disitulah Syekh Jamaluddin membangun musola, mendirikan pondok pesantren, dan memperjuangkan agama Islam pertama kali di Pulau Jawa. Syekh Jamaluddin mempunyai banyak keturunan, hingga anak keturunannya ada yang menjadi orang Rembang, orang Lasem, orang Sarang. Mereka itu rata-rata anak keturunannya Kanjeng Nabi, sebab bernasab dari Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin memiliki putra yang bernama Ibrahim As-Samarqandi. Syekh Ibrahim Asmorokondi bertempat tinggal di timurnya Tuban yaitu Gresik, yang menurunkan banyak keturunan orang Tuban. Sampai semua orang-orang perumahan di sana itu, rata-rata anak keturunannya Nabi Muhammad SAW yang bernasab ke Syekh Ibrahim Asmorokondi. Syekh Ibrahim Asmorokondi di Gresik mempunyai putra yang bernama Raden Rahmat, atau yang kita kenal sebagai Sunan Ampel, Surabaya.
Beliau mempunyai banyak keturunan Sepasuruan, Malang, Surabaya, hingga ke Sidoarjo, yang diantara mereka semua itu rata-rata anak keturunannya Rasulullah yang bernasab dari Sunan Ampel. Sunan Ampel mempunyai banyak keturunan, yang diantara anak beliau ada yang bernama Sunan Derajat atau Raden Kosim. Beliau Raden Kosim memiliki banyak keturunan sampai ke daerah Lamongan hingga ke daerah Babat, termasuk Langitan, rata-rata semuanya keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi janganlah terkejut kalau populasi Islam yang paling banyak di seluruh dunia ada di Indonesia, orang Indonesia yang Islamnya paling banyak di Pulau Jawa. Pulau Jawa yang Islamnya paling banyak dipegang oleh Jawa Timur. Jawa Timur yang Islamnya paling banyak yaitu Tuban, Lamongan, Kecamatan Rengel. Islam yang terbanyak di Pulau Jawa ini. Dikarenakan, anak keturunan Kanjeng Nabi yang asli, rata-rata berada dan terlahir sebagai orang Jawa. Orang Jawa asli hidungnya itu pesek, kalau ciri-ciri orang Jawa yang keturunannya Kanjeng Nabi asli itu, hidung pesek, snub nose, hidungnya pendek dengan ujung yang sedikit naik. Kalau sahabat orang Jawa dan memiliki ciri-ciri tersebut, maka di darah sahabat memiliki nasab dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari kepedihan pembantaian Karbala, hingga perjuangan Syekh Jamaluddin dan para keturunannya dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa, kita melihat bagaimana warisan spiritual dan ketabahan iman terus berkobar di tengah-tengah cobaan dan tantangan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, kedamaian, dan kasih sayang dalam menjalani kehidupan kita. Melalui perjalanan panjang dan pengorbanan yang tak terhitung, mereka telah mewariskan sebuah warisan yang bernilai tak ternilai bagi umat manusia. Marilah kita terus menggali hikmah dari kisah ini, dan dengan tekad yang teguh, mari kita lanjutkan perjuangan untuk kebaikan dan kebenaran, serta menyebarkan cahaya Islam di setiap langkah kita. Semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.